Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku fikih bermadhab. Dan insyaallah kita akan membaca bab baru, yaitu fikih tentang fatwa. Bagi Anda yang memiliki bukunya, silahkan dibuka halaman 251. Pembahasan ini lebih mengerucut daripada pembahasan sebelumnya tentang masalah taklid. Sehingga ada kajian tentang masalah taklid dan ada kajian tentang masalah fatwa. Pembahasan ini berkaitan dengan kasus orang yang hendak menanyakan masalah agama atau meminta fatwa. Dalam kegiatan fatwa, ada pihak yang disebut sebagai pemberi fatwa atau yang disebut dengan al-mufti, dan ada pihak yang meminta fatwa atau yang disebut dengan al-mustafti. Interaksi antara mufti dengan mustafti, maka terbitlah sebuah fatwa. Baik, dan fatwa dengan taklid dua hal yang berbeda. Kalau taklid berarti mengikuti orang lain tanpa melihat latar belakang terhadap dalil pendapat itu. Sedangkan fatwa, orang menyampaikan kasus yang dia miliki untuk mendapatkan jawaban. Dan fatwa belum tentu taklid. Bisa jadi ada orang yang meminta fatwa tapi dia tidak taklid. Sehingga dia minta fatwa dalam posisi dia belum tentu akan menerima fatwa itu. Taib, karena itu fatwa berbeda dengan masalah taklid. Allah mengajarkan bahwa orang yang tidak tahu masalah tertentu dalam agama, dia seharusnya bertanya kepada orang yang memahami masalah agama tersebut. Yang tidak tahu tanya kepada yang tahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahlu dzikr. Dan yang dimaksud dengan ahlu dzikr adalah orang yang memiliki ilmu agama. Tanyalah kepada ahlu dzikr, orang yang punya ilmu agama, in kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak mengetahuinya. Dan Nabi SAW melarang keras berfatwa tanpa ilmu. Dalam sebuah rombongan safar, ada salah satu sahabat yang kepalanya terluka. Pada saat bangun tidur, orang ini mengalami junub. Dia dalam perjalanan itu, kepalanya terluka sampai bocor, mengeluarkan darah. Terus setelah diobati, darah itu tidak lagi keluar. Malam harinya mereka istirahat, dan sahabat ini juga istirahat. Ternyata dia mengalami junub. Lalu beliau bertanya kepada sahabat yang lain, apakah ada rukhsah untuk tayammum sehingga dia boleh tidak mandi junub? Dan kita tahu ketika berada di luar rumah, di padang pasir ya, di tempat-tempat yang terbuka, kalau dingin sekali. Kalau panas sekali. Nah, sahabat yang ditanya ini memberikan fatwa bahwa tidak ada rukhsah dan orang junub ini wajib mandi junub. Akhirnya orang yang kepalanya bocor ini, dia mandi junub lalu dia meninggal. Rahimahullah radhiyallahu anhu. Berita ini pun sampai kepada Nabi SAW. Kemudian beliau SAW memberikan pernyataan, qataluhu qatalahumullah. Mereka telah membunuh orang itu. Semoga Allah memberikan hukuman baginya. Ala sa'alu idza lam ya'lamu. Kenapa mereka tidak bertanya kalau mereka tidak tahu? Sehingga kalau nggak ngerti jangan berfatwa. Fa inna masyifa'ul ayyi syu'al. Fa inna masyifa'ul ayyi as-su'al. Obat ketidaktahuan adalah bertanya.
Innama kana yakfihi ayatayammama wa ya'sira. Sesungguhnya dia itu cukup untuk tayamum dan mengusap, sehingga tidak perlu untuk mandi junub. Karena tayamum bisa digunakan sebagai pengganti untuk mandi ketika mau menghilangkan hadas besar. Baik. Nah, ini salah satu di antara bukti bahwa berfatwa tanpa ilmu bisa sampai menghilangkan nyawa. Dan kejadian ini juga pernah ada di masa silam di zaman Bani Israel. Ada orang yang telah membunuh 99 nyawa. Kemudian dia datang kepada seorang ahli ibadah yang pekerjaannya banyak di masjid, di kuil ya, di tempat ibadahnya. Namun dia bukan orang yang berilmu. Maka si pembunuh 99 nyawa ini bertanya, apakah ada kesempatan taubat untukku? Karena aku telah membunuh 99 nyawa. Maka si abid ini istaqdam amrahu. Dia merasa ini dosa yang terlalu besar. Akhirnya dia bilang, Allah gak bakalan menerima taubatmu karena dosamu demikian besar. Maka si pembunuh ini pun jengkel. Akhirnya orang yang ahli ibadah tadi dibunuh, sehingga genap total nyawa yang dia bunuh sebanyak 100 nyawa. Tapi dia masih resah, masih bingung. Akhirnya dia mendatangi seorang ahbar. Ahbar ini adalah orang yang paham isi Taurat, ngerti tentang syariat. Dialah seorang ulama. Kemudian sang ahbar ini menyampaikan, ada kesempatan taubat bagimu. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Dan itulah kondisi yang baik ya. Jadi orang yang banyak berbuat salah ketika dia mau bertobat, maka bukan kemudian dikasih kelonggaran seluas-luasnya, tapi dia diberi kesempatan untuk bertobat, namun dikasih syarat. Syarat itu sebagai pembuktian keseriusan dan kejujuran dia dalam bertobat. Apa syaratnya, kata orang ini? Syaratnya adalah kau harus meninggalkan kampung halamanmu. Fa innahu ardu su'in. Karena kampungmu adalah kampung orang-orang yang jahat. Dan kau harus pindah ke kampung yang ini. Karena di sini banyak orang saleh dan kau bisa beribadah bersama mereka. Akhirnya dituruti. Dia pun keluar dari kampungnya untuk menuju kampung yang kedua. Dan itu sebagai bentuk pembuktian taubatnya. Masya Allah. Maka dalam hal ini bisa kita bisa kita berikan sebuah kesimpulan bahwa orang yang berfatwa tanpa ilmu bisa jadi dia akan menjadi korban terhadap kejahatan seseorang. Karena saat dia berfatwa tanpa ilmu yang kemudian membangkitkan kejengkelan di tengah masyarakat, masyarakat jadi marah, maka dia bisa jadi korban dari pernyataan masyarakat. Nah, pernah diceritakan oleh, kalau tidak salah, waktu itu di daurah oleh salah satu masyayikh, beliau menyampaikan sebuah kejadian di masa silam ya. Ada seorang dai yang membacakan sebuah hadis, namun disalahpahami oleh para jamaah. Ketika dai ini menyampaikan hadisnya berbunyi, "Idza atakumul masjida fa'alaikum bis-sakinati wal waqar." Ya, terdengar fa'alaikum bis-sakinati wal waqar. Kalau kamu datang menuju masjid, fa'alaikum bis-sakinati wal waqar, maka lakukanlah dengan tenang dan tidak buru-buru. As-sakinah wal waqar. Ternyata dipahami dan didengar oleh para jamaah, fa'alaikum bis-sikin wal fa'rah. Jadi tulisannya kayak gini ya. Tulisannya seperti ini.
alaikum bisakinati wal waqar. Kalian harus tenang dan tidak buru-buru. Alaikum bisakinah wal waqar. Didengar oleh para jamaah, kalimatnya jadi alaikum bisikin wal fa'rah. Alaikum bisikin wal fa'rah. Kali ini tadi kan kalian harus tenang dan tidak buru-buru. Kali ini kalian harus membawa pedang atau pisau dan tikus. Pisau dan tikus. Kalian harus membawa pisau dan tikus. Masyarakat sangat percaya dengan hadis ini. Akhirnya yang dipraktekkan teks yang kedua. Sehingga di masjid itu, di masyarakat itu, setiap kali orang berangkat menuju masjid, mereka selalu membawa pisau dan bawa tikus. Maka para jamaah semuanya datang ke masjid bawa pisau, bawa tikus. Datanglah seorang da'i. Da'i ini melihat, ini kejadian yang aneh. Dan ini tidak boleh dilakukan. Akhirnya dia pun mengatakan, praktek ini adalah praktek yang dilarang, tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Tidak ada ceritanya orang datang ke masjid dianjurkan bawa pisau dan tikus. Ini tidak boleh dilakukan. Spontan masyarakat marah. Kebiasaan ini kan sudah lama. Dan ini adalah pesan yang disampaikan oleh kiai kami dulu, tokoh kami dulu, yang menyuruh kita untuk membawa pisau dan membawa tikus setiap kali menuju masjid. Akhirnya dai ini dikeroyok oleh masyarakat tersebut dan dia diusir. Nah, seorang ulama paham kejadian itu. Lalu beliau berangkat ke sana dan bertanya, kenapa kok kalian selalu setiap kali ke masjid membawa pisau dan bawa tikus? Kemudian dijelaskan alasannya. Dulu ada orang yang menyampaikan seperti ini, dan ini bagian dari sunnah Nabi SAW. Maka beliau sampaikan, oh Masya Allah, ini salah paham. Teks hadisnya adalah alaikum bis sakinati wal waqar, bukan alaikum bis sikini wal fa'rah. Sehingga yang diperintahkan Nabi SAW adalah berangkatlah menuju masjid dengan penuh ketenangan. Jangan buru-buru. Bukan bawa pisau dan tikus. Masya Allah. Ternyata penjelasan itu memberikan efek O. O effect. Gimana O effect? Oh, seperti itu. Nah, itu O effect ya. Dakwah kalau memberikan O effect, itu berarti berhasil. Berhasil memahamkan yang didakwai. Maka kalau kita kasih penjelasan, kemudian masyarakatnya bilang, oh, nah itu berarti pengaruh O effect jalan. Kalau sudah O effect-nya jalan, berarti dakwah itu dipahami oleh yang bersangkutan. Baik. Akhirnya mereka pun berubah, Masya Allah. Bil hilmi wal ilmi. Dengan ilmu, dengan hilm, dengan hikmah, dakwah itu bisa diterima dengan baik. Dan jarang sekali orang yang bisa menggabungkan bainal ilmi wal hikmah wal hilm dalam berdakwah. Tayyib. Itulah salah satu pengaruh ketika orang salah dalam menyampaikan sesuatu, lalu disalahpahami oleh mereka yang mendengarnya. Saya masih ingat ya, penerjemahan yang salah, yang itu menyebabkan praktek saya yang aneh, disebabkan karena membaca terjemahan. Jadi ceritanya saya membaca buku Hisnul Muslim yang versi terjemahan. Kemudian ada bab berdoa ketika meletakkan baju. Bab doa ketika meletakkan baju.
Kalau coba di transition dulu ya. Kalimat hadisnya, idza wada'a ahadukum thawbahu. Nah, baik. Ada sebuah hadis, sitru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani Adam. Idza wada'a ahadukum thawbahu ay yaqula bismillah. Nah, ini hadisnya. Hadisnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, riwayat Tabrani dan yang lainnya. Nah, seperti ini ya. Nah, di situ ada kalimat idza wada'a ahadukum thawbah. Apabila kalian wada'a thawbah. Wada'a pakaiannya. Nah, wada'a ini diterjemahkan oleh penerjemah kitab Hisnul Muslim itu dengan meletakkan. Apabila kalian meletakkan pakaiannya, maka membaca bismillah. Tabir antara aurat manusia dengan pandangan jin adalah apabila kalian meletakkan pakaiannya mengucapkan bismillah. Nah, waktu saya membaca Hisnul Muslim versi terjemahan itu, meletakkan pakaian baca bismillah. Maka setiap kali saya meletakkan pakaian di cendelan baca bismillah. 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 Akhirnya belakangan saya tahu yang dimaksud wadu'a di sini bukan meletakkan dalam arti itu, namun ketika kita menanggalkan baju, melepas baju. Masya Allah, jauh sekali. Makanya penerjemahan yang tidak menyesuaikan dengan bahasa masyarakat itu bisa menyebabkan gagal beramal. Dan itu tanggung jawab para penerjemah yang kurang bisa menyesuaikan bahasa. Wadu'a memang secara teks bahasa artinya meletakkan. Namun yang dimaksud wadu'a di sini adalah melepaskan baju. Wadu'a thawb berarti melepaskan baju. Seharusnya diterjemahkan melepaskan baju, bukan meletakkan baju. Karena meletakkan dalam bahasa kita ya, meletakkan seperti ini. Kemudian termasuk juga ya penerjemahan bahwa bersedekap fisa'id. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam wada'a yadahu ala yadihil yusra warrusghi wassa'id. Nabi SAW meletakkan tangan kanannya di atas punggung telapak tangan kiri, di pergelangan, dan di as-sa'id. As-sa'id ini ada yang menerjemahkan lengan. Nah, lengan itu kan ini. Bagian atas ini lengan. Padahal as-sa'id itu yang lebih tepat hasta. Hasta yang sini. Karena diterjemahkan lengan, akhirnya ketika sedekap begini. Padahal kita tidak menjumpai riwayat Nabi SAW bersedekap melebihi siku. Bahkan keterangan Syekh Bakar Abu Zaid, tidak ada riwayat sedekap melebihi siku. Sedekap itu sebelum siku. Dan salah satu penyebabnya kenapa seperti ini cukup banyak dilakukan oleh teman-teman, terutama yang membaca buku
menjelaskan tentang cara sholat, karena diterjemahkan dengan lengan. Akhirnya sedekapnya begini. Padahal yang lebih tepat adalah hasta. Wallahu alam. Taib. Kembali ke sini. Jadi kesalahpahaman itu yang menyebabkan orang salah bersikap, salah beramal, dan itu bisa berbahaya. Maka siapa yang menerjemahkan, dia punya tanggung jawab untuk hati-hati. Jangan sampai salah terjemah. Lihat dulu penjelasannya, syarahnya, pahami dengan konteks bahasa lokal, agar orang bisa ngerti yang dimaksud dari keterangan dalam teks itu apa. Selanjutnya beberapa catatan terkait fatwa. Yang pertama, hukum berfatwa. Pada asalnya hukum berfatwa adalah boleh. Terdapat banyak riwayat yang sahih dari para sahabat bahwa mereka memberi fatwa kepada masyarakat. Kendati demikian, tingkat intensitasnya berbeda-beda. Ada yang banyak memberi fatwa, ada yang jarang memberi fatwa. Demikian pula di kalangan ulama tabi'in dan tabi'in dan generasi setelahnya. Ibnu Qayyim menjelaskan, wa idza tasa'a ilmuhu ittasa'at futyahu. Ketika ilmu seseorang itu luas, maka fatwanya juga luas. Walihada kana Ibnu Abbasin min awsa'is sahabati futya. Karena itu Ibnu Abbas termasuk di antara sahabat yang paling luas fatwanya. Waqad taqaddama anna fatawahu jumi'at fi 20 sifran. Dan sebelumnya telah disebutkan bahwa fatwa beliau dikumpulkan menjadi 20 jilid. Wa kana Sa'idu Ibnul Musayyib aidan wasi'al futya. Dan Sa'id Ibnul Musayyib juga orang yang luas fatwanya. Sering menyampaikan fatwa, menyampaikan keterangan kepada masyarakat berkaitan masalah dan kasus yang mereka hadapi. Ada banyak sekali kasus dan masalah yang terjadi di tengah masyarakat. Banyak di antara mereka yang sama sekali tidak mengetahui hukumnya. Sementara mereka sangat berharap ada ulama yang bisa menjelaskan hukumnya. Oleh karena itu, keberadaan seorang mufti sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dr. Muhammad Al-Jizani, beliau mengatakan, fala budda linnas min ulama yas'alunahum wa muftin yastaftunahum. Di tengah masyarakat harus ada ulama yang dijadikan rujukan bagi mereka untuk bertanya, dan harus ada mufti yang dijadikan rujukan untuk meminta fatwa. Masya Allah. Dan kebutuhan itu masih sangat besar. Sehingga begini ya, masyarakat butuh jawaban ulama. Kebutuhan masyarakat terhadap jawaban ulama ini sangat besar. Kebutuhannya sangat besar. Dan karena kebutuhannya besar, apabila di tengah masyarakat banyak yang tidak bisa memenuhi, maka berarti mereka belum menggugurkan kewajiban itu. Sehingga ini harus dipenuhi oleh unsur umat. Sehingga umat harus memenuhi hal itu. Kalau kemudian tidak bisa memenuhi itu, maka berarti umat belum menyediakan sesuatu yang bisa menjawab kebutuhan umat. Dan itu fardu kifayah yang harus diupayakan. Maka kita butuh lebih banyak para ulama yang dia bisa menjawab kasus-kasus di masyarakat dengan penjelasan yang sesuai Al-Quran dan Sunnah ala fahmi as-sahabah. Masih banyak sekali kasus muamalah yang ngantri dan tidak ada jawabannya. Ataupun kalau perlu dijawab serius, maka butuh penelitian. SDM-nya kurang.
menghadirkan orang semacam ini adalah tugas umat. Karena SDM-nya masih kurang. Sehingga kita berharap semoga nantinya ada banyak pihak yang dia bisa hadir dalam rangka untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan umat itu, karena ini bagian dari fardu kifayah bagi umat. Sehingga ini statusnya adalah fardu kifayah. Kalau belum dipenuhi dengan jumlah SDM yang cukup, karena kifayah dari kata kafayakfi yang artinya cukup, maka apabila fardu kifayah ini belum dipenuhi dengan SDM yang cukup, berarti masih menjadi tugas bagi umat untuk mewujudkannya. Kita butuh para ulama yang dulu menjadi kenangan. Imam Nawawi, Syekhul Islam, atau para pendahulu mereka, ada Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan para ulama-ulama yang lainnya. Karena kebutuhan umat terhadap kehadiran mereka sangat besar. Sebab umat ini punya banyak sekali kasus dan masalah yang butuh untuk mendapatkan jawaban. Nah, kita berharap semoga ada di antara teman-teman yang saat ini lagi belajar, baik di kelas doktoral maupun S2 maupun S1 yang ada di Madinah maupun di kampus yang lain ya. Semoga nanti ketika mereka pulang, mereka bisa memberikan pencerahan bagi kaum muslimin Indonesia yang masih banyak butuh bimbingan. Taib. Kemudian hukum berfatwa bisa berubah tergantung situasi dan kondisi. Yang pertama, berubah jadi wajib. Memberi fatwa bisa jadi hukumnya wajib jika mufti memiliki kelayakan dalam berfatwa dan ada kebutuhan mendesak untuk memberi fatwa, padahal tidak ada mufti yang lain. Pada kondisi tersebut, sang mufti wajib memberikan fatwa kepada orang yang bertanya kepadanya, selama dia mengetahui ilmunya. Jika dia menolak, itu termasuk menyembunyikan ilmu. Allah Ta'ala berfirman, Innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu linnasi fil kitab. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan minal bayyinati wal huda, berupa keterangan yang jelas dan petunjuk, min ba'di ma bayyannahu linnasi fil kitab, setelah kami menerangkan kepada manusia dalam Alkitab. Ulaika yal'anuhumullah, masyaallah, mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Wa yal'anuhumul la'inun, dan mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Waliyadzubillah. Konteks ayat ini berbicara tentang Yahudi. Diturunkan Taurat kepada mereka, dan di situ berisi keterangan tentang keberadaan Nabi Muhammad SAW. Tapi si Yahudi ini justru menyelewengkan dan dia menyembunyikan syariat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Taurat. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man su'ila an ilmin fakatamahu." Siapa yang ditanya tentang ilmu tertentu lalu dia sembunyikan, dia enggak mau jawab. Aljamahullahu bilijamin min narin yaumal qiyamah. Maka Allah Ta'ala akan berikan tali kekang untuknya berupa tali kekang dari neraka besok di hari kiamat. Waliyadzubillah. Baik, jadi ini berlaku bagi mereka yang tahu ilmu, bisa menjelaskan, sementara ada orang yang butuh terhadap jawaban, maka dia kalau diam saja dan tidak memberikan jawaban, itu bisa termasuk di antara bentuk menyembunyikan ilmu yang hukumnya dosa besar. Yang kedua, dianjurkan, memberi fatwa hukumnya dianjurkan jika seseorang mufti memiliki kelayakan untuk berfatwa, tetapi fatwanya tidak mendesak untuk disampaikan. Atau ada mufti lain yang bisa dijadikan rujukan, sehingga ketika ditanya dia boleh mengalihkan ke mufti yang lain. Masya Allah. Nah, kalau seperti ini, tidak memberi fatwa hukumnya tidak masalah, karena sifatnya adalah anjuran. Lalu yang ketiga adalah haram.
Memberi fatwa hukumnya haram ketika mufti tidak memahami hukum dan dia berfatwa sebelum dia mempelajarinya dengan baik. Karena berfatwa tanpa memahami atau tanpa mempelajari masalah dengan baik merupakan tindakan yang terlarang dalam Al-Quran. Seperti berbicara tentang halal haram atas nama Allah. Nah ini ada yang keliru ya. Atas nama, berbicaranya ada hapus. Bicara masalah halal haram atas nama Allah tanpa ilmu. Allah Subhanahu wa taala melarang keras hal ini. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billah ma lam yunazil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Yang itu menunjukkan bahwa berbicara atas nama Allah untuk hal yang dia tidak memiliki ilmu, hukumnya dosa besar. Maka di sini Allah sebutkan salah satu bentuk dosa besar adalah wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kalian berbicara atas nama Allah sementara kalian tidak punya ilmunya. Demikian pula ketika mufti mengetahui kebenaran, tetapi dia justru mengeluarkan fatwa yang bertentangan dengan kebenaran. Dia sengaja berdusta atas nama Allah. Allah berfirman, wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah. Pada hari kiamat kelak, kamu akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah akan menjadi hitam mukanya. Wujuhuhum muswaddah. Mukanya akan menjadi hitam. Dan sengaja berdusta atas nama Allah dosanya lebih besar daripada bicara syariat tanpa ilmu. Misalnya, sengaja berdusta atas nama Allah dosanya lebih besar daripada bicara syariat tanpa ilmu. Meskipun bicara syariat tanpa ilmu bagian dari berdusta atas nama Allah, karena syariat itu Allah yang turunkan. Yang keempat, makruh, yaitu memberi fatwa jika mufti memberi fatwa dalam keadaan sangat marah, sangat lapar, atau faktor yang lainnya yang menyebabkan kondisi emosinya tidak stabil. Itu ustadz sudah ngisi kajian 1,5 jam lebih, bahkan 2 jam. Selesai kajian, jamaah berkerumun. Ustaz, saya punya masalah, Ustaz, saya mau tanya ini, mau tanya. Padahal beliau buru-buru mau menuju tempat kajian berikutnya. Atau beliau dalam kondisi capek, dalam kondisi lelah. Coba Anda bayangin, orang minta fatwa, sementara yang dimintai fatwa adalah orang yang kondisinya kelelahan, atau dia buru-buru. Kira-kira mikirnya gimana? Maka kami sarankan Anda akan lebih baik jika tunggu sampai suasana nyaman. Ibnu Qasim, Abdurrahman bin Qasim, muridnya Imam Malik. Beliau kalau mau bertanya kepada Imam Malik, itu nyari waktu yang paling tepat ketika Imam Malik dalam kondisi munsyarihas sadr. Dadanya lapang, tenang, orangnya bisa berpikir dengan serius. Dan ternyata itu terjadi sebelum subuh. Di perjalanan beliau dari rumah menuju masjid. Itu paling nyaman ketika Imam Malik ditanya-tanya tentang masalah tertentu. Maka Abdurrahman bin Qasim tidur di depan rumahnya Imam Malik, terasnya Imam Malik, untuk menunggu Imam Malik keluar dari rumah. Lalu di perjalanan menuju masjid bisa ditanya-tanya. Subhanallah. Itu contoh ya. Makanya kalau Anda punya masalah tertentu, kok lihat narasumbernya sudah begitu capek, ustadznya sudah capek, sebaiknya jangan ditanya. Anda bersabar ya. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin demikian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Dan insyaallah untuk materi berikutnya berkaitan dengan status fatwa. Fatwa itu seperti tanda tangan atas nama Allah. Dan insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.